itu hal biasa ya. Karena bagaimanapun tujuan baik dan segala macam perubahan yang harus kita lakukan itu pasti ada risikonya. Artinya tidak selamanya perubahan baik yang kita anggap baik itu akan kita anggap baik-baik sama orang, terutama orang-orang yang kurang memahami ya. Jadi saya melakukan semua itu kemarin karena memang pada saat kami rapat mengumpulkan seluruh pengusaha pariwisata, kemudian pada saat mereka berdiskusi, mereka sampaikan itulah yang menjadi permasalahan-permasalahan yang sudah bertahun-tahun mereka alami dan tidak pernah diperhatikan, tidak pernah diatensi oleh pemerintah. Nah, sehingga saya melihat dari sisi pajak yang mereka keluarkan, bahwa dulu pernah tinggi ya, kemudian turun, sekarang sangat kecil. Nah, dari evaluasi ini kemudian saya kumpulkan mereka di EKAS, apa persoalan yang sebenarnya di situ. Kemudian kita diberikan masukan sama mereka bahwa tamu-tamu kami biasanya nginap seminggu, biasanya nginap 6 hari, 5 hari, sekarang menjadi hanya 1 malam, 2 malam, mereka kabur. Nah, kenapa? Karena harapannya menginap di EKAS, menginap di tempat yang dekat dengan ombak itu, supaya mereka merasa agak bebas untuk melakukan surfing dan sebagainya. Tetapi itu tidak dia dapatkan, karena datang desakan dari mana-mana, ya, bahkan intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menginap di situ, artinya orang luar datang di situ, sehingga itu menyebabkan mereka tidak nyaman. Nah, artinya ketidaknyamanan itu pada akhirnya dia berpikir bahwa untuk apa kita nginap di Lombok Timur, kita ikut saja dengan yang dominan yang banyak dari sana itu. Datang satu booth 30 orang, satu booth 50 orang dan sebagainya. Mereka bawa makanan dari luar ya, di situ tidak ada apa-apa yang bisa dinikmatilah oleh Lombok Timur ini. Nah, sehingga ini tentu akan merugikan secara ekonomis masyarakat Lombok Timur itu sendiri. Ketertiban tidak terjamin ya di situ. Nah, kemudian ekonomi kita menjadi sangat-sangat menurun drastis. Nah, artinya pemerintah harus atensi. Kenapa? Mereka sudah berinvestasi. Mereka sudah bangun hotel, bangun butik, bangun penginapan yang harganya mahal. Mereka sudah berkorban besar dengan harapan apa yang sudah diinvestasikan itu bisa dia BIP dalam sekian tahun misalnya, itu ternyata mereka akan bangkrut orang dibikin di situ. Nah, artinya ada sebuah ketidakadilan yang terjadi di sana. Yang pada akhirnya nanti semua investor itu tidak akan pernah percaya kepada Kabupaten Lombok Timur ini. Nah, dan kalau ini yang terjadi, maka tentu kemajuan Lombok Timur dari sisi pariwisata yang sudah kita dengung-dengungkan ini tidak akan pernah terjadi. Tidak bisa. Maka sedikit demi sedikit kita harus menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Artinya tidak kita rugikan siapapun. Siapa yang kita rugikan? Tidak ada. Tidak ada yang kita rugikan. Tidak ada maksud melarang. Tidak ada. Tidak ada. Hanya ketertiban yang kami minta di situ. Ya, jadi kalau tamu-tamu yang menginap di situ silakan diberikan orang juga keleluasaan. Itu gunanya mereka menginap di tempat yang dekat di situ. Jangan nanti di situ ada desakan, ada itu, ada sampai ada yang dicekik dan sebagainya. Dan itu masuk ranah hukum, iya kan? Nah, sehingga ini yang membuat kita itu menjadi harus kita atensi, harus kita perhatikan apa-apa itu. Tidak boleh kita AB, tidak boleh kita biarkan. Kita ini pemerintah. Kita dipilih oleh rakyat itu untuk bagaimana melindungi mereka, kehidupan mereka, ekonomi mereka, ya, itu harus mereka nyaman, ya, harus mereka dapatkan. Itu gunanya pemerintah di situ. Tapi sekarang kalau kita biarkan terserah mau apa saja, masyarakat mau seperti apa di situ, pengusaha seperti apa, kita capek-capek menerima datang tamu mau berinvestasi, tapi kita tidak bisa menjaga wilayah kita sendiri, mereka takut berinvestasi, maka kerugian yang kita akan dapatkan. Nah, jadi dalam hal ini saya ingin bagaimana supaya berkeadilan kita punya pariwisata ini. Nah, sehingga sedikit demi sedikit apa yang jadi masalah itu kita akan kurangi sehingga para pelaku pariwisata ini menjadi nyaman, ya, para pelaku menjadi semangat, ya, dan dia
enak untuk mengajak tamu-tamu kemanapun karena ada keamanan, ada kenyamanan, ada keadilan yang bisa mereka terima di situ. Hanya itu harapan kita. Jadi persoalan apa yang kita lakukan kemarin viral di situ itu urusan viral, dan saya bukan YouTuber kok. Saya tidak cari uang lewat yang begini-begini, ya. Kemudian ada orang yang bilang bahwa saya ini tidak punya pengaruh. Silakanlah Anda menilai apa saja. Ya, itu boleh-boleh saja. Tergantung dari sisi apa Anda memandang dia. Ya. Jadi persepsi kita kan berbeda-beda. Cara menyelesaikan masalah juga berbeda-beda. Jadi silahkan, ya. Nah, sehingga harapan saya adalah kepada seluruh pelaku usaha pariwisata yang ada di Lombok Timur ini, ya, silahkan jaga wilayah Anda masing-masing, ya. Kemudian semua tamu-tamu, turis dan sebagainya di situ dilayani dengan baik, ya, diperhatikan dengan baik, ya. Nah, sehingga mereka akan betah tinggal di situ. Kemudian awasi setiap gerakan mereka. Artinya di mana mereka khawatir itu Anda awasi. Supaya apa? Supaya dia nyaman, ya. Kalau dia sudah mendapatkan kenyamanan, maka ini akan menjadikan dia nanti akan terus-menerus merasa bahwa Lombok Timur adalah tempat yang baik, tempat yang nyaman untuk mereka melakukan kegiatan pariwisata, melakukan olahraga, shopping dan sebagainya, dan lain-lain di situ, sehingga mereka akan betah di situ. Kalau mereka sudah betah, insya Allah ekonomi masyarakat akan meningkat. Kemudian pendapatan para pelaku usaha hotel dan sebagainya juga akan meningkat. Itu saja kita, ya. Tidak ada yang lain.